Bab 694. Menghina keagungan dewa. Gunung terhantam oleh ekor dewa ular putih. Seketika membentuk seolak dengan panjang puluhan meter. Lal kecepatannya juak sangat menggerikan. Membuat bebatuan terhempas kemana-mana. Ada banyak anggota keluarak Ogawa yang terhantam batu. Kemudian langsung mati di tempat. Menghindar. Jim Oawa berteriak. Orang yang masih hidup segera melarikan diri dengan panik. Mereka khawatir dewa ular putih marah lagi. Dan mereka akan ikut mati. Raja Tianxia bajingan. Semua orang mengumpat di dalam hati. Tentu saja mereka tidak berani mengeluh pada Raja Ular Putih. Mereka merasa dalang di balik malapetaka ini adalah Raja Tianxia. Jika bukan karena Raja Tianxia memprovokasi, maka Dewa Ular Putih juga tidak akan marah hingga seperti ini. Yang Raja Tianxia hina itu keagungan dewa. Dia harus mati. Louis Lu tidak terserang oleh Dewa Ular Putih. Ketika ekor itu mendarat, dia sudah menerjang ke atas langit, mencapai ketinggian yang sama dengan kepala Dewa Ular Putih. Melihat anggota keluarga Ogawa yang meninggal, Louis Lu berkata, dewa yang kalian sembah ini ternyata menganggap nyawa kalian seperti rumput. Bisa mati di bawah keagungan dewa. Itu adalah kehormatan kami. Terlebih lagi, yang membunuh mereka bukan aku, tetapi kamu bajingan ini. Ternyata dewa itu tidak tahu malu. Bisa-bisanya menyalahkan orang lain seperti ini. Aku kagum. Louis Lu mencibir. Jangan banyak bicara. Raja Tianxia, kamu telah menghina keagungan dewa. Jika kamu tidak ingin ada lebih banyak orang yang mati lagi, maka terimalah hukumanmu. Louis Lu tersenyum. Dia menatap ke arah bawah, lalu berkata, kamu saja tidak memedulikan nyawa mereka. Untuk apa aku peduli? Jika kamu senang untuk membunuh semua orang di sana, itu juga tidak ada hubungannya denganku. Pertarungan dewa pasti akan berdampak pada manusia biasa. Jika ini di negara Long, Louis Lu mungkin akan memperhatikan hal ini. Namun sekarang dia di Jepang. Bagaimana mungkin dia peduli begitu banyak? Selanjutnya adalah kamu. Dewa Ular Putih tentu saja tidak akan membunuh semua orang di bawah. Tadi orang yang terbunuh juga dia bunuh dengan ketidaksengajaan. Sebenarnya dia berniat membunuh Raja Tianxia. Selama hal ini tercapai, maka orang-orang yang meninggal di bawah sana tidak akan meninggal dengan sia-sia. Jadi saat ini Dewa Ular Putih sama sekali tidak menyesal. Melihat Louis Lu masih arogan, dia menghempaskan ekornya. Energi dewa yang kuat seketika menerjang, membentuk badai berwarna putih. Wush wush wush. Badai putih itu seperti mendaung energi koyak yang mengerikan. Setiap tempat yang dilalui, maka dimensi seperti hancur. Tidak berhenti mengeluarkan suara dengungan. Serangga kecil, karena kamu adalah dewa, maka kamu rasakanlah. Energi aku ini termasuk peri atau termasuk dewa? Louis Lu sama sekali tidak takut pada badai putih tersebut. Dia melesatkan tinjuannya yang mengandung energi dewa iblis. Di waktu yang bersamaan dia juga menghempaskan api spirit. Ketika api spirit menghadapi badai, api yang awalnya kecil, seketika membara setelah badai berwarna putih mendekat. Seharusnya api ini akan bergerak sesuai arah angin, menerjang ke arah Louis Lu. Namun ternyata api itu terdorong ke depan oleh sebuah energi. Badai berwarna putih yang merupakan energi putih itu seketika terbakar oleh api spirit, menunjukkan ekor ular yang kekar. Lalu tinju dari Louis Lu akhirnya berhantaman dengan ekor ular. Duang. Jika dilihat dari bawah, tubuh Louis Lu tidak lebih kekar dari ekor Dewa Ular Putih. Tubuhnya terlihat sangatlah kecil.
Jadi tinjuannya itu terlihat tidak bergunua. Dan ternyata benar. Ketika tubuh Louis Lu terhantam ekor ular, dia langsung terhempas dan menghilang begitu saja. Tidak tahu dia terhempas seberapa jauhnya. Apakah sudah berakhir? Jika tidak berakhir, bukankah Raja Tianxia itu adalah dewa? Berani-beraninya dia berhantaman dengan dewa. Dia itu sudah jelas ingin cari mati. Ekor dari dewa ular putih saja bisa membelah Unun. Maka Raja Tianxia yang tidak tahu diri itu sudah pasti mati. Ketika para anggota keluarga Ogawa melihat tubuh Louis Lu menghilang, mereka sema menghela nafas panjang. Mereka merasa sangat puas dan merasa kematian Raja Tianxia ini pantas dia terima. Siapa yang menyuruhnya memiliki keberanian begitu besar hingga pergi memprovokasi dewa ular putih? Dia itu dewa. Sekuat-kuatnya Raja Tianxia, pada akhirnya dia tetap manusia. Bisa-bisanya dia berselisih dengan keagungan dewa. Itu sudah seperti bermimpi. Memikirkan hari ini, semua orang semakin kagum dengan dewa ular putih. Semua orang mengangkat kepala mereka. Saat ini tubuh dari ular dewa putih tidak bergerak. Namun sepasang mata hijaunya mengeluarkan cahaya yang redup. Tidak tahu menandakan apa. Dewa ular putih jaya. Jim Ogawa sebagai pemimpin. Dan seluruh anggota keluarga Ogawa yang lain sekali lagi bersujud. Tujuannya untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada dewa ular putih. Dan memohon dewa ular putih terus melindungi mereka. Namun, ketika mereka berteriak, hal yang aneh terjadi. Dewa ular putih yang tidak bergerak itu, tiba-tiba tubuhnya tersentak. Pupil matanya yang hijau menyusut, seperti tidak bisa mengendalikan diri. Selanjutnya, duang. Suara ledakan terdengar. Sebuah energi yang tidak terkalahkan tiba-tiba mengguncang ekornya. Akhirnya dia tidak bisa menahannya. Dan langsung meledak. Yang lebih mengerikan lagi adalah suara ledakan tidak berhenti. Justru baru mulai. Setelah satu suara ledakan terdengar, selanjutnya beberapa kali suara ledakan terus berlanjut. Dan setiap kali suara meledak, ekor dari dewa ular putih yang sebelumnya ditutupi sisik putih, saat ini menunjukkan darah. Darah menyembur keluar dari ekornya. Energi yang mengerikan itu tentu saja energi dewa iblis dari tinjuan Louis Lu pada ekornya sebelum dia terhempas. Kekuatan dewa iblis sangatlah kuat. Tadi dewa ular putih tidak bergerak karena sedang berusaha melawan energi dewa iblis tersebut. Namun akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Sehingga terjadilah ledakan. Duang duang duang. Dalam sekejap, sudah ada 10 lubang di ekor dari dewa ular putih. Darah menyembur seperti hujan, membuat seluruh area diselimuti aroma amis darah. Dan hujan darah ini menetes ke wajah Jim Ogawa dan yang lainnya, membuat mereka tercengang. Dewa ular putih terluka, bersambung.